Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2561. Di malam yang tenang ini, suara semacam ini bisa menyebar jauh. Namun, mobil van yang diparkir di sisi jalan tetap tidak bergerak. Raja tahu sempoa kecil Lin Yurou, tapi dia tidak peduli, dan berkata sambil tersenyum. Aku tahu apa yang ingin kamu lakukan, tapi sayang sekali mereka tidak bisa lagi melindungimu. Aku pikir kamu perlu mengganti sekelompok penjaga setelah kamu kembali. Petik 2. Lin Yurou menggigit bibir merahnya dengan ringan, merasa berat. Bukan hanya penjaga di dalam mobil tidak bergerak, tetapi beberapa penjaga yang bersembunyi di kegelapan juga tidak bergerak. Semua saudara penjaga yang bertugas mempertahankan Villa Lin, baik di permukaan maupun di kegelapan, telah tewas. Seluruh tentara dihancurkan. Nyeri. Sangat menyakitkan. Saya merasa seperti dipukul keras di kepala saya. Xiao Bai membuka matanya, dan yang menarik perhatiannya adalah wajah hijau. Melihat wajah ini terlalu tiba-tiba, Xiao Bai tanpa sadar bersandar sedikit. Bangun. Li Dong mencoba untuk tetap tenang, dan bertanya dengan suara yang dalam. Petik 2. Xiao Bai mengangguk kosong. Sekarang langit melihat keluar. Dia melihat sekeliling, dan dengan cepat ingat bahwa dia berada di rumah Presiden Lin. Dia bersama Presiden Lin tadi malam. Jadi, bagaimana dengan Presiden Lin? Pada akhirnya apa yang terjadi? Li Dong bertanya. Dong Broter, pergi dan selamatkan Presiden Lin, pergi dan selamatkan dia. Xiao Bai akhirnya ingat dan buru-buru berkata. Tuan Lin dibawa pergi oleh seseorang, dan mereka menyuruh saya menelepon Anda. Petik 2. Siapa? Li Dong bertanya. Bab 2562. Meskipun dia sudah menebak siapa yang ada di sini, dia masih perlu bertanya dengan jelas. Totalnya ada 3 orang. Salah satunya berpakaian seperti badut dan tangannya patah. Yang satu mengenakan jas merah dan yang lainnya mengenakan jas putih. Mereka semua sangat kuat dan mereka mengatakan akan pergi ke Yunfeng. Petik 2. Xiao Bai berkata dengan cepat. Benar saja, itu adalah pemimpin Skynet King. Petik 2. Mata Li Dong menyipit. Dia tahu bahwa pihak lain akan datang, tetapi dia tidak mengharapkan pihak lain untuk mengambil tindakan terhadap Lin Yurou. Tidak apa-apa jika saudara penjaga di luar tidak bisa menghentikannya, dia bahkan tidak bisa membuat peringatan dini, sepertinya pria itu sangat marah. Ya, Presiden Lin juga mengatakan bahwa dia adalah pemimpin Skynet, dan dia mengakui bahwa itu adalah dia. Petik 2. Xiao Bai mengangguk dengan tidak sabar. Dia telah mengikuti Lin Yurou sejak dia bergabung dengan grup Lin. Hubungan dengan Lin Yurou jelas merupakan bawahan, tetapi sebenarnya, Xiao Bai dan Lin Yurou adalah saudara perempuan. Sekarang Lin Yurou dibawa pergi oleh orang-orang jahat itu, dan orang-orang itu masih sangat kuat, yang benar-benar membuatnya khawatir. Oke, aku mengerti. Petik 2. Li Dong mengangguk, kamu diracuni, istirahatlah. Tidak, Presiden Lin belum kembali, bagaimana saya bisa beristirahat? Xiao Bai melompat dari tempat tidur, Kakak Dong, aku ingin menyelamatkan Presiden Lin bersamamu, aku hanya bisa. Petik 2. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kepalanya menjadi pusing lagi, dan kemudian dia tertidur di tempat tidur lagi. Kakak, Xiao Bai, apakah dia baik-baik saja? Chen Xiaodao di sebelahnya bertanya dengan cemas. Setelah Chen Xiaodao menerima telepon dari pelatih tadi malam, dia segera bergegas. Kecepatannya sangat cepat, dan hanya butuh 7 menit untuk tiba di Lin Family Villa. Tapi itu tidak berguna. Setelah Chen Xiaodao bergegas, dia menemukan bahwa penjaga villa keluarga Lin semuanya telah terbunuh. Pelatih tidak terlihat, Lin Yurou telah diculik, dan Xiao Bai jatuh koma, dan dia tidak bisa bangun tidak peduli apa yang dia panggil.
Saat itu, dia menelepon telepon pelatih, tetapi dia tidak bisa tersambung. Kemudian Chen Xiaodao memanggil Li Dong lagi, tetapi Li Dong juga tidak menjawabnya. Bab 2563. Itu karena Li Dong sedang dalam perjalanan kembali dari penerbangan, dia ada di pesawat dan tidak bisa menghubunginya. Chen Xiaodao memberi perintah pada waktu itu untuk memblokir semua pintu keluar Laut Cina Timur dan mengerahkan semua saudara untuk mencari jejak orang luar. Dia tahu bahwa itu pasti invasi musuh asing yang kuat untuk melakukan ini. Paling tidak, kekuatannya adalah orang yang kuat di atas Grandmaster, dan bukan satu. Jika tidak, pelatih hewan dapat menanganinya sendiri, dan tidak mungkin bagi master biasa untuk membunuh semua saudara yang menjaga villa keluarga Lin dalam waktu singkat. Setelah memberikan perintah, Daoskar memimpin saudara-saudara untuk menemukan seseorang, dan Chen Xiaodao mengambil orang tua Lin Yurou kembali dari perusahaan, dan kemudian terus menghubungi Li Dong. Setelah Li Dong turun dari pesawat, Chen Xiaodao akhirnya menghubunginya, dan Li Dong bergegas kembali. Setelah perawatan Li Dong, meskipun tubuh Xiao Bai hampir didetoksifikasi, dia masih membutuhkan istirahat yang baik. Tidak apa-apa, Xiao Bai baru saja dibius. Biarkan dia tidur selama 2 hari dan minum banyak air. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Petik 2. Chen Xiaodao merasa lega sekarang. Berdebar. Kemudian, dia berlutut ke arah Li Dong dengan ekspresi bersalah. Kakak, aku gagal melindungi kakak iparku, tolong hukum aku. Ini bukan salahmu. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya. Pemimpin Skynet secara pribadi membuat tembakan. Saya juga senang Anda tidak ada di sini pada saat itu, jika tidak, Anda sekarang sudah mati. Petik 2. Ini adalah kebenarannya. Jika Chen Xiaodao berada di Lin Family Villa pada waktu itu, meskipun dia adalah orang kuat di puncak Grandmaster, dia masih bisa bertarung melawan prajurit Skynet, tetapi jika dia menghadapi pemimpin Skynet, itu pasti akan terjadi. Jalan buntu. Lin Yurou dibawa pergi oleh lawan, Li Dong sudah tahu bahwa pihak lain telah mengambil Lin Yurou untuk mengeluarkannya. Dalam waktu singkat, Lin Yurou seharusnya tidak terluka. Raja pemimpin Skynet, meskipun kekuatannya yang ganas menyebar ke seluruh dunia, ia masih memiliki prinsip pribadinya sendiri. Menurut pemahaman Li Dong tentang informasi yang dikumpulkan, pemimpin Skynet memperlakukan wanita cantik dengan sikap seorang pria. Yang harus dilakukan Li Dong sekarang adalah menunggu. Tunggu pihak lain mengambil inisiatif untuk menghubunginya, lalu pergi untuk menyelamatkan Lin Yurou. Bab 2564. Kakak, apa yang akan kita lakukan? Kakak iparku ada di tangan mereka, aku khawatir. Petik 2. Chen Xiaodao mengepalkan tinjunya, dan semakin menyalahkan dirinya sendiri. Meskipun Li Dong berkata begitu, itu tidak bisa membuatnya santai. Di matanya, Li Dong menyerahkan keselamatan keluarga Lin Yurou kepadanya dan pelatih hewan, tetapi mereka tidak menyelesaikan tugas dan membiarkan Lin Yurou ditangkap, dan Chen Xiaodao menyalahkan dirinya sendiri. Jika sesuatu terjadi pada Lin Yurou, dia tidak akan bertatap muka dengan Li Dong. Tunggu. Petik 2. Li Dong berbicara dengan tenang. Pemimpin Skynet mendatangiku, dia secara pribadi datang untuk menculik Yurou, hanya untuk memaksaku melawannya. Petik 2. Jadi dia pasti akan membiarkan Yurou menghubungiku. Petik 2. Dia menepuk bahu Chen Xiaodao. Jangan khawatir, Yurou akan baik-baik saja. Petik 2. Setelah berbicara, Li Dong berbalik dan turun. Chen Xiaodao mengepalkan tinjunya, akhirnya menghela nafas dan mengikuti di belakang. Li Dong turun dari lantai 2 dan datang ke ruang tamu. Di ruang tamu, selain Lin Guodong dan istrinya, ada seorang wanita. Sangguan Waner. Dia kembali dengan Li Dong. Karena tindakan Li Dong untuk membunuh penata rambut, krisis keluarga Sangguan juga terangkat, dan situasi di Xingsu stabil. Sangguan Ting, Sangguan Fei dan putranya tinggal di Xingsu untuk memimpin situasi keseluruhan,
sementara Sangguan Waner kembali ke Tiongkok bersama Li Dong. Karena Sangguan Waner mendapat berita itu, kelompok Li telah melakukan segala upaya untuk menembak kelompok Lin untuk mengikuti kelompok Sangguan. Seseorang dari keluarga Sangguan perlu menangani masalah ini di sini. Tidak ada keraguan bahwa Sangguan Waner adalah kandidat terbaik. Xiao Dong, bagaimana? Di mana Yurou? Apa ada yang salah dengannya? Melihat Li Dong turun, Liu Jing bertanya dengan cepat. Ketika mereka mengetahui bahwa Lin Yurou diculik, Lin Guodong dan Liu Jing sangat khawatir. Tidak tidur sepanjang malam. Bab 2565. Anda tahu, Lin Yurou masih hamil. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi pukulan besar bagi keluarga mereka. Jangan khawatir, Bu, tidak apa-apa. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya dan menghibur. Menurut berita yang diberikan oleh Xiao Bai, Yurou seharusnya pergi ke Yunfen bersama orang-orang barat itu, dan ketika mereka mengambil inisiatif untuk menghubungiku, aku akan menyelamatkannya. Petik 2. Xiao Dong, siapa orang yang menculik Yurou? Sebagai perbandingan, Lin Guodong tampak jauh lebih tenang, dan bertanya dengan suara yang dalam. Dia sudah tahu bahwa orang-orang itu menculik Lin Yurou hanya untuk berurusan dengan Li Dong. Tapi dia masih tidak tahu, siapa orang-orang itu. Lin Guodong tahu betul bahwa musuhnya pasti bukan orang biasa yang mampu membunuh saudara-saudara yang mempertahankan Villa Lin. Dan pihak lain adalah orang barat. Lin Guodong sangat ingin tahu, dari mana pihak lain itu berasal. Pemimpin Skynet Barat. Petik 2. Dalam hal ini, Li Dong tidak menyembunyikan, tetapi memberikan jawabannya. Apa? Mendengar ini, wajah Lin Guodong berubah. Skynet Barat. Nama ini prestisius di China, bahkan di Asia, bahkan di seluruh dunia. Semua orang tahu bahwa itu adalah organisasi bawah tanah paling menakutkan di dunia barat, dan dapat dikatakan sebagai organisasi teroris paling kuat di dunia. Musuh paling kuat China adalah Skynet Barat. Lin Guodong tidak pernah menyangka bahwa orang yang menculik Lin Yurou sebenarnya adalah anggota Skynet Barat dan pemimpin Skynet Barat. Bagaimana ini bisa terjadi? Keberadaan semacam itu, mengapa kamu datang untuk menculik Lin Yurou? Hanya untuk berurusan dengan Li Dong. Tatapannya jatuh pada Li Dong, setelah memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Xiao Dong, katakan padaku dengan jujur, mengapa mereka di sini untuk berurusan denganmu? Sekarang Lin Guodong dan Liu Jing tahu bahwa Li Dong sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu identitas asli Li Dong sebagai Dewa Perang Timur. Jadi mereka masih tidak tahu mengapa orang-orang dari Skynet West ingin berurusan dengannya. Bab 2566. Ayah, Bu, ada beberapa hal yang belum bisa kukatakan padamu. Petik 2. Li Dong tidak memilih untuk mengakui semuanya, katanya dengan suara yang dalam. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan memberitahumu perlahan, asalkan kamu tahu, Yurou akan baik-baik saja. Petik 2. Karena itu, Li Dong tahu betul bahwa kata-kata penghiburannya tidak akan banyak berpengaruh. Betulkah? Meskipun Lin Guodong tidak lagi bertanya, kekhawatiran di matanya tidak bisa disembunyikan. Ya, Paman dan Bibi, jangan khawatir, orang Yurouji memiliki visi mereka sendiri, dan dia pasti akan baik-baik saja. Petik 2. Sangguan Waner juga terhibur. Dia juga mengetahui berita itu dengan Li Dong. Logikanya, jika sesuatu terjadi pada Lin Yurou, dia seharusnya senang. Karena selama sesuatu terjadi pada Lin Yurou, dia akan memiliki kesempatan untuk kembali ke Li Dong lagi. Tetapi setelah dia mengetahui berita itu, dia merasa sangat berat dan khawatir. Dalam hati Sangguan Waner, Lin Yurou sudah diperlakukan seperti saudara perempuan yang baik. Kali ini keluarga Sangguan merasa lega dengan Li Dong. Selain kesediaan Li Dong untuk mengambil tindakan, ada lebih banyak alasan mengapa Lin Yurou setuju dengan Li Dong untuk pergi ke Xingzhou. Jika dia tidak setuju, Li Dong tidak akan bergerak dengan probabilitas tinggi. Sekarang Lin Yurou telah diculik,
Sangguan Waner sangat khawatir. Anda tahu, Lin Yurou masih mengandung darah Li Dong. Dia diculik karena Li Dong tidak ada dan pergi ke Xingsu untuk membantu keluarga Sangguan. Oleh karena itu, Lin Yurou diculik dan keluarga Sangguan ada hubungannya dengan itu. Jika memungkinkan, Sangguan Waner berharap Lin Yurou akan kembali dengan selamat. Xiao Dong, tolong bawa dia kembali dengan selamat, Bu. Petik 2. Air mata Liu Jing menyelinap diam-diam, dan dia menatap Li Dong dan berkata, Bu, jangan khawatir, aku akan melakukannya, bahkan jika aku melawan hidup ini, aku akan membawanya kembali dengan selamat. Petik 2. Li Dong memberikan janjinya lagi. Dia tahu suasana hati Liu Jing dan Lin Guodong saat ini, karena suasana hatinya sekarang sama dengan mereka. Hanya saja Li Dong bisa menahan diri lebih baik. Bab 2567. Ayah, bagaimana situasi grup Lin sekarang? Li Dong mengubah topik pembicaraan. Lin Yurou diculik, masalah ini tentu penting, tetapi situasi grup Lin juga penting. Grup Lin bukan hanya perusahaan keluarga Lin mereka, jika grup Lin runtuh, puluhan ribu orang akan mengan 99 ur, yang akan mempengaruhi banyak keluarga. Terlebih lagi, jika Lin Yurou tidak diculik, yang paling dia khawatirkan mungkin adalah grup Lin. Oleh karena itu, Li Dong harus menyelesaikan masalah ini. Ketika dia menyelamatkan Lin Yurou saat itu, dia tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Situasinya tidak optimis. Petik 2. Lin Guodong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Cabang kami di Kyoto telah benar-benar menghentikan bisnis, dan semua mitra di sana secara sepihak memutuskan kontrak. Petik 2. Li Group telah mengumpulkan semua sumber daya untuk menekan produk online dan offline kami, dan juga memerangi perang harga dengan kami dalam hal logistik ekspres. Petik 2. Dalam hal media, hampir sebagian besar dibeli oleh grup Li. Sekarang di internet, grup Lin kami juga mengalami krisis hubungan masyarakat. Petik 2. Mereka datang dengan persiapan dan mencoba yang terbaik untuk bergerak. Harga saham kami jatuh setiap hari. Jika ini berlanjut, dalam sebulan, kami mungkin akan menghadapi pemutusan rantai modal. Petik 2. Mendengar ini, Li Dong mengangguk. Meskipun Lin Guodong mengatakannya dengan serius, Li Dong tidak peduli. Selama Anda tidak kalah, tidak apa-apa. Paman Lin, bagaimana dengan grup Sangguan kita sekarang? Sangguan Waner menyela dan bertanya. Dia baru saja kembali, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Sangguan di Tiongkok. Lin Guodong adalah ketua grup Lin. Menanyakannya tentang hal-hal ini secara alami akan menanyakannya tentang hal-hal penting. Strategi yang diadopsi grup Sangguan Anda sekarang adalah untuk sepenuhnya menyusut dan mengambil sikap defensif untuk menghadapi pelanggaran grup Li. Petik 2. Lin Guodong berkata dengan sungguh-sungguh. Kemarin kami mengadakan pertemuan dan menghubungi para pemimpin senior grup Sangguan di China, dan kami membentuk aliansi. Petik 2. Tapi kami tidak bisa berbuat banyak, kami hanya bisa bertahan secara pasif. Petik 2. Karena itu, dia merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Tidak mungkin. Bab 2568. Alasan utamanya adalah bahwa grup Li terlalu kuat. Apakah itu jaringan, kekuatan, atau pengaruh? Apakah itu grup Lin atau grup Sangguan? Mereka jauh lebih rendah daripada keluarga Li. Selain itu, Li Zong juga mengundang keluarga Kiao dan keluarga Nangong untuk bergabung. Dalam hal kontak, mereka menghancurkan grup Lin dan grup Sangguan. Dengan cara ini, tekanan terhadap opini publik dan semua partai resmi akan semakin berat. Ditambah dengan dukungan keuangan yang kuat dari grup Li, bahkan jika grup Lin dan grup Sangguan membentuk aliansi sementara, itu agak tidak berkelanjutan. Setelah Lin Yurou mengadakan pertemuan kemarin dan memutuskan berbagai tujuan strategis, tekanan pada grup Lin sangat berkurang. Tapi sekarang Lin Yurou telah diculik. Grup Lin kehilangan kursi Lin Yurou, mengandalkan Lin Guodong saja, tekanan, ditambah dengan berita sedih Lin Yurou diculik,
hampir tidak membuatnya pingsan. Untungnya, Li Dong bergegas kembali ke masa lalu. Jika tidak, Lin Guodong tidak yakin apakah dia bisa menahan tekanan yang menakutkan. Waner, kamu tidak perlu pergi ke Kyoto, tetap di sini di Laut Cina Timur untuk mengambil alih situasi keseluruhan. Petik 2. Li Dong memandang Sangguan Waner dan membuat keputusan. Li Zong sekarang adalah kepala keluarga Li. Dia seharusnya mencoba memakan dua keluarga kita sekaligus. Sekarang setelah Yuro diculik, aku tidak peduli tentang itu. Petik 2. Jika kamu pergi ke Kyoto sekarang, itu pasti akan menarik perhatian Li Zong. Dia mungkin menentangmu. Petik 2. Mengapa tidak? Saya akan membiarkan Anda memimpin situasi keseluruhan di sini, dan untuk sementara menyerahkan kendali grup Lin kepada Anda. Bagaimana kalau Anda dari jarak jauh memimpin grup Sangguan dan mengintegrasikan kekuatan untuk berurusan dengan keluarga Li? Ini adalah cara terbaik yang bisa dilakukan Li Dong. Ini juga merupakan keputusan yang dibuat setelah pertimbangan yang cermat olehnya. Lin Yuro, di bawah bimbingannya, meskipun kemampuan komersialnya telah meningkat tajam, sejujurnya masih ada kesenjangan besar antara dia dan Sangguan Waner. Sangguan Waner adalah dewi bisnis Asia yang diakui, dan dia adalah kandidat terbaik untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Saya percaya Li Zong jelas bukan lawan. Dengan cara ini, kesulitan grup Lin akan teratasi dalam waktu singkat, dan Li Dong akan dapat menyelamatkan Lin Yuro dengan lebih sepenuh hati. Bagus, Sangguan Waner setuju tanpa berpikir. Karena dia juga tahu bahwa ini adalah pengaturan yang terbaik. Seperti yang Li Dong katakan, jika dia pergi ke Kyoto saat ini, Li Zong pasti akan mengambil tindakan terhadapnya. Sekarang keluarga Sangguan tidak memiliki tuan yang kuat untuk melindunginya, pergi ke Kyoto akan membawa banyak sial. Bab 2569. Lebih baik tinggal di Laut Cina Timur untuk mengendalikan grup Sangguan dan bergabung dengan grup Lin untuk berurusan dengan grup Li. Dia juga memiliki kepercayaan diri yang mutlak, selama dia diberikan sumber daya yang cukup untuk beroperasi, itu jelas bukan masalah untuk mengalahkan Li Zong. Keuntungan terbesar sekarang adalah Li Zong tidak tahu bahwa dia telah kembali dari Xingsu. Selama dia bisa memanfaatkan ini dengan baik, perang ini bisa dimenangkan. Ayah, bisakah aku mengaturnya seperti ini? Li Dong memandang Lin Guodong dan bertanya. Meskipun dia selalu bertanggung jawab atas acara-acara besar di grup Lin. Tapi Lin Guodong adalah ketua dewan, dan Li Dong masih harus menanyakan pendapatnya tentang hal semacam ini. Bisa. Petik 2. Tentu saja Lin Guodong tidak akan menolak, dan mengangguk sambil tersenyum. Bahkan, dia benar-benar lega di dalam hatinya. Meskipun dia adalah ketua grup Lin, dia tahu berapa banyak yang dia miliki. Biasanya tidak ada yang salah, sudah cukup sulit baginya untuk mengendalikan seluruh grup Lin sendiri, dan itu benar-benar memalukan baginya untuk menghadapi raksasa grup Li sekarang. Tidak apa-apa sekarang dengan Sangguan Waner duduk, dia akhirnya bisa bernapas lega. Adapun kemampuan Sangguan Waner, dia secara alami tidak memiliki keraguan. Mereka adalah dewi bisnis Asia yang sebenarnya. Dalam hal kemampuan komersial, dia tidak sebagus jari orang lain. Oke, kalau begitu sudah diputuskan. Petik 2. Li Dong mengangguk. Sekarang, kita hanya bisa menunggu orang-orang dari Skynet menghubungi. Petik 2. Hanya sedikit orang yang pernah melihat pemimpin Skynet. Kebanyakan orang baru mendengar namanya. Oleh karena itu, lebih sedikit orang yang tahu bahwa King, pemimpin Skynet, adalah orang yang sangat luar biasa. Dia meminta orang untuk membawa Lin Yuro pergi dan langsung menuju Yunfeng. Meskipun dia bergegas sepanjang jalan, selama dia mencium bau keringat atau debu di pakaiannya, dia akan segera menghentikan mobil. Kemudian cari hotel yang bagus untuk mandi, ganti baju, makan, dimanapun dia berada, dalam situasi apapun dia mengutamakan kebersihan pribadi. Bab 2570.
Dan bagian terbaiknya adalah dia tidak hanya memandikan dirinya sendiri, tetapi juga meminta orang-orang yang menemaninya untuk mandi bersamanya. Karena raja tidak suka bau keringat di tubuhnya, juga tidak suka bau keringat pada orang-orang yang menemaninya. Alasan utamanya adalah mereka semua terjepit dalam van yang tidak mencolok, ruangnya sempit, dengan indera penciumannya, tidak mungkin untuk memblokir bau. Sepanjang jalan, King tampaknya tidak menjadi pemimpin organisasi teroris sama sekali. Dia lebih seperti pria terhormat, sangat baik kepada Lin Yurou. Yang lain tidak berbicara dengan Lin Yurou, tetapi dia berbicara dengan sangat gembira dengan Lin Yurou. Berbicara tentang apa yang telah dia lihat dan dengar selama bertahun-tahun, berbicara tentang adat istiadat Tiongkok, tidak ada permusuhan sedikit pun. Sepertinya, dia benar-benar memperlakukan Lin Yurou sebagai pemandu wisata. Meskipun level bahasa Inggris Lin Yurou tidak sehebat Xiao Bai, tetapi levelnya juga sangat tinggi. Oleh karena itu, dia dapat berkomunikasi dengan raja tanpa hambatan. Selain itu, cadangan pengetahuannya juga sangat kuat, dan percakapan dengan raja dapat dikatakan sebagai percakapan yang sangat menyenangkan. Seperti teman yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Akhirnya, mereka sampai di sebuah kota kecil di bawah Gunung Yunfeng. Berikut adalah kota kecil yang dibangun khusus untuk objek wisata ini, ada berbagai macam hotel, restoran, dan tempat bermain. Ketika raja datang ke sini, dia tidak memilih untuk pergi ke Yunfeng segera, tetapi menemukan hotel bintang 5 di kota kecil dan tinggal di sana. Dia membuka total 4 presidential suite. Karena selain dirinya, dia juga mengambil badut, pangeran dan Lin Yurou. Menurutnya, setiap orang memiliki ruang pribadi mereka sendiri dan tinggal di kamar sendiri adalah pengaturan terbaik. Adapun puluhan ribu dolar semalam di kamar presidensial, dia tidak menganggapnya serius. Anda tahu, King adalah pemimpin Skynet, dan industrinya dapat dikatakan tersebar di seluruh dunia. Banyak negara memiliki urusan bisnis dengannya, dan bahkan anggota keluarga kerajaan negara-negara Arab menganggapnya sebagai tamu yang sangat penting. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang dia miliki. Singkatnya, seperti Li Dong, uang sebenarnya hanyalah angka untuk keberadaan mereka di tingkat ini. Lin Yurou tentu saja sangat senang dengan pengaturan ini. Bagaimanapun, mereka membiarkan diri mereka tinggal di kamar sendirian, yang telah membuktikan sikap mereka. Tepat setelah mandi, Lin Yurou tanpa sadar ingin mencari ponselnya untuk menelepon Li Dong. Tetapi dia ingat bahwa ponselnya dihancurkan oleh pangeran, dan alat komunikasi di kamar presiden juga diambil. Bab 2571. Lin Yurou menghela nafas tak berdaya, siap untuk beristirahat. Bum bum bum. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Wajah Lin Yurou sedikit berubah. Pada saat ini, siapa yang mencarinya? Sebelum dia bisa berdiri, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Kemudian pangeran masuk. Dia memandang Lin Yurou sambil tersenyum, seolah-olah serigala melihat domba. Setelah masuk, dia dengan cepat mengunci pintu di belakangnya. Setelah melihat ini, wajah Lin Yurou berubah lagi, dan dia berteriak dengan tajam. "Yang mulia, apa yang ingin Anda lakukan?" Pangeran menatap Lin Yurou dengan obsesif dan berkata sambil tersenyum. "Nona Lin, Anda adalah wanita oriental paling menawan yang pernah saya lihat." Petik 2. Meskipun Lin Yurou tidak bersalah, dia tidak bodoh, terutama karena dia telah menjadi manajer umum grup Lin selama 2 tahun terakhir. Dia lebih menyadari apa yang dipikirkan pria. Sang pangeran masuk ke kamarnya di tengah malam, mengunci pintu di belakangnya, dan bisa menebak apa yang ingin dia lakukan bahkan tanpa memikirkannya. Namun, Lin Yurou tidak panik. Dia berdiri diam di ruang tamu, dengan lengan melingkari dadanya, dengan dingin menatap pangeran dengan ekspresi tidak normal. "Terima kasih atas pujianmu, tapi aku ingin istirahat, sangat tidak nyaman bagimu untuk berada di sini." Petik 2. Tidak, kamu tidak bisa menolakku, dan kamu tidak bisa menolakku.
Petik 2. Pangeran tersenyum bangga, lalu maju 2 langkah. Tubuh Lin Yurou terus bergerak mundur, mendorongnya ke sisi jendela kaca, dan berkata dengan keras. Saya menyarankan Anda untuk tenang. Jangan lupa, saya adalah tamu raja. Jika sesuatu terjadi pada saya, orang yang ingin dilihatnya tidak akan muncul. Petik 2. Selama kamu tidak mati, dia pasti akan muncul. Petik 2. Pangeran tersenyum dan berkata, aku tahu dia akan datang untuk menyelamatkanmu, dia akan melakukannya. Petik 2. Pangeran tidak takut akan kesalahan raja. Bab 2572. Karena King tidak memiliki konsep tentang wanita, dalam pikiran King, wanita tidak berbeda dengan pria. Dia bisa membunuh wanita yang tidak dia sukai sesuka hati, dan bisa dengan mudah melemparkan wanita cantik itu ke bawahannya untuk bermain-main. Pangeran tahu bahwa raja tidak akan berdebat dengan bawahannya tentang seorang wanita. Dalam benaknya, wanita tidak memiliki status. Para pangeran berbeda, mereka adalah bawahan raja, mereka adalah umpan meriam raja, dan mereka dapat melakukan banyak hal untuk raja. Apa yang kamu katakan masuk akal, jadi bagaimana jika aku mati? Lin Yurou berkata dengan dingin. Tangannya telah menekan jendela, dan dia bisa melompat dari sini hanya dengan lompatan ringan. Ini adalah presidential suite di lantai tertinggi, setinggi lantai 25. Ketika dia masuk, dia berpura-pura membiarkan ruangan bernafas, jadi dia membuka jendela untuk pertama kalinya. Tanpa diduga, itu berguna saat ini. Lingkungan dan medan yang menguntungkan adalah kunci kemenangan. Setelah Lin Yurou ditangkap, dia memperhatikan berbagai detail. Mendengar ini, sang pangeran tercengang. Dalam kesannya, wanita yang ditemuinya sangat senang berhubungan seks dengannya. Bahkan jika ada beberapa perlawanan, di bawah penggunaan yang kuat, mereka akan menyerah. Dia awalnya memecat wanita Cina. Yang lebih dia sukai adalah wanita cantik berambut pirang dengan sosok yang lebih baik. Namun, Lin Yurou adalah pengecualian. Dia tidak memiliki rambut emas wanita barat, dan dia tidak memiliki sosok wanita barat yang baik. Namun, perbedaannya adalah dia memiliki selera yang tidak dimiliki wanita barat. Sang pangeran tidak tahu bau apa itu, tetapi dia sangat tertarik padanya. Sepanjang jalan, dia mencari peluang untuk memulai. Sampai sekarang, dia akhirnya menemukan peluang. Jika Anda tidak bergerak, tidak akan ada kesempatan. Tapi dia tidak menyangka bahwa rasa perlawanan wanita ini akan begitu kuat. Mungkinkah ini perbedaan antara wanita Cina dan wanita Barat? Apakah kesadarannya akan kesucian lebih kuat? Sang pangeran menyeringai, dan dia terlihat sangat tampan. Bab 2573. Kamu tidak akan mati. Petik 2. Pangeran tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia pikir Lin Yurou menakutinya dan mengancamnya. Tidak ada yang ingin mati, tidak ada yang ingin masuk neraka, saya percaya, begitu juga Anda. Tidak, kamu salah. Petik 2. Lin Yurou menggelengkan kepalanya. Ekspresinya masih terlihat tenang dan tenang. Dia sepertinya membahas kematian sebagai hal yang sangat biasa. Aku akan melakukan ini karena kamu tidak tahu apa yang akan kamu lakukan padaku dan apa artinya bagiku. Petik 2. Saya tidak bisa menerima ini terjadi, apalagi saya telah menikah dengan suami saya dan mengandung anaknya. Bagi saya, kesucian saya tidak hanya mewakili kehormatan dan aib saya, tetapi juga wajahnya. Petik 2. Kamu harus tahu identitasnya, jadi aku tidak bisa menerima rasa malu ini, dan aku tidak akan menerimanya. Petik 2. Oh, apakah kamu hamil? Mata pangeran tiba-tiba menyala. Untuknya, apakah kamu benar-benar rela mati? Dia memandang Lin Yurou dengan sungguh-sungguh, seolah membedakan apakah yang dia katakan itu benar atau salah. Dia tidak merasa terlalu kesal pada awalnya, tetapi kata-kata Lin Yurou barusan membuatnya semakin kesal. Wanita oriental yang sempurna ini benar-benar hamil. Apakah Anda hamil dengan anak dari Dewa Perang Timur? Pada saat ini,
rasa posesif di hatinya menjadi lebih kuat. Tanyakan saja, betapa kerennya seorang wanita yang bisa bermain dengan dewa perang timur dan anak di perutnya. Tentu saja, dia berharap wanita ini bisa bahagia di bawah selangkangannya, tapi dia tidak mau memaksa Lin Yurou sampai mati, sehingga merusak acara besar raja. Dia tahu betul bahwa jika dia benar-benar melanggar acara King, dia akan mati. Raja akan membunuhnya. Dengan pengetahuannya tentang raja, dia pasti akan melakukannya. Ya, itu karena dia. Petik 2. Lin Yurou mengangguk, matanya penuh tekad. Pangeran tidak mau menyerah. Bab 2574. Lin Yurou, yang berada di dekatnya, memancarkan aroma yang membuat orang bergerak. Apalagi setelah mengetahui bahwa dia hamil, rasanya menjadi lebih intens. Saya telah menghitung bahwa jarak antara kami adalah 3 meter, dan akan membutuhkan setidaknya 0,5 detik bagi Anda untuk memaksa tangan Anda melompat keluar jendela. Petik 2. Pangeran tersenyum penuh percaya diri. Hanya membutuhkan waktu 0,3 detik dari tempat saya berdiri ke tempat Anda berada. Petik 2. Jadi, aku punya cukup waktu untuk mencegatmu, kamu masih tidak bisa mati. Petik 2. Benarkah? Bagaimana jika aku menggigit lidahku dan bunuh diri? Wajah Lin Yurou masih tenang. Waktu yang dibutuhkan untuk ini bahkan lebih lama. Petik 2. Pangeran tersenyum penuh kemenangan. Karena melakukan ini, butuh proses yang intensif. Petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba melompat dan menghilang di tempat. Detik berikutnya, dia sudah muncul di sebelah Lin Yurou, menekuk bahunya yang ingin melompat. Bukankah aku mengatakan itu? Kamu tidak punya cukup waktu. Petik 2. Pangeran memandang Lin Yurou dengan ekspresi bercanda, dan berkata sambil tersenyum. Selama aku tidak membiarkanmu mati, kamu tidak bisa mati. Petik 2. Wajah Lin Yurou berubah drastis, sulit untuk melihat yang ekstrim, dan putus asa hingga ekstrim. Dihadapkan dengan orang yang kuat dari level ini, dia adalah wanita lemah biasa yang benar-benar tidak memiliki perlawanan sama sekali. Mungkinkah saya benar-benar harus menghadapi situasi putus asa hari ini? Ledakan. Pada saat ini, ada suara teredam, dan pintu kamar ditendang terbuka. Kemudian, sosok perlahan muncul di pintu. Angka ini mengejutkan raja. Dia mengenakan setelan putih rapi dengan tangan di punggungnya, dan menatap pangeran dengan tenang. Berdiri di sampingnya adalah badut, kepalanya menunduk, dan dia tidak berani bernapas. Bab 2575. Tidak ada yang berani terkesiap di depan raja, dan semua prajurit Skynet, termasuk pangeran dan Earl sebelum kematiannya, melakukan hal yang sama. Baru saja, tangan itu mengendalikan Lin Yurou, dan pangeran yang akan mengambil langkah selanjutnya melihat raja tiba-tiba datang, dan dia langsung tercengang. Dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Raja. Pangeran melepaskan bahu Lin Yurou dan membungkuk dan memberi hormat kepada raja. Aku akan melihat apa yang ingin kamu lakukan. Petik 2. Raja menatap pangeran dengan tatapan kosong. Sang pangeran gemetar dan tidak berani mengeluarkan suara, apalagi melanjutkan. Candaan. Bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik luar biasa setengah langkah yang nyata, di depan raja, dia tidak berani melakukan sedikit pun hal tidak senonoh seperti itu. Dia memiliki sedikit nyawa untuk hilang. Pangeran tidak ragu sama sekali, jika dia berani lancang di depan raja, dia akan menjadi mayat dingin di detik berikutnya. Wanita di seluruh dunia tidak berbeda dengan babi di mata raja, dan petarung jaring mereka akhir-akhir ini hanyalah babi yang lebih kuat di mata raja. Sama seperti sang Earl mati dalam pertempuran dengan Tang, King tidak peduli sama sekali. Hal yang memalukan. Petik 2. Raja mengerutkan kening dan berbicara dengan jijik. Maaf aku salah. Petik 2. Pangeran segera meminta maaf, pinggangnya ditekuk lebih rendah. Kamu harus bersyukur bahwa kamu masih memiliki sedikit manfaat, jika tidak, kamu sudah mati sekarang. Petik 2. Raja berkata dengan ringan.
berdebar. Mendengar ini, sang pangeran berlutut dan berterima kasih padanya. Terima kasih Raja karena tidak membunuh. King bahkan tidak tertarik untuk melihatnya, dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Gulungan. Mengetahui bahwa Raja sangat tidak puas dengannya, dia tidak berani mengabaikannya, dan dengan cepat bangkit dari tanah dan berlari keluar. Bab 2576. Dia takut jika dia mengambil langkah lebih lambat, Raja tidak bisa tidak membunuhnya. Ketika pangeran melarikan diri, Raja melihat badut di sebelahnya. Apakah kamu tahu mengapa aku membawamu ke sini? Badut itu tidak berani berbicara, kepalanya menunduk. Aku membawamu bersamaku, hanya untuk menjaga tamuku, tidak hanya tidak membiarkan orang luar menyakitinya, tetapi juga orang-orang kita sendiri. Dia adalah tamu yang aku undang, kamu harus memperlakukannya sebagai tamu, mengerti? Petik 2. Ya, Raja, saya mengerti. Petik 2. Badut itu buru-buru membungkuk dan setuju. Meskipun kata-kata King terdengar tidak menyenangkan, dia tidak berani melawan bahkan jika dia tidak puas. Setelah menegur bawahannya, King berjalan ke arah Lin Yurou, menatap matanya dan tersenyum. Nona Lin, apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih atas perhatianmu, aku baik-baik saja. Petik 2. Lin Yurou menggelengkan kepalanya. Di permukaan, dia memulihkan kedamaiannya, tetapi kenyataannya, hatinya masih bergejolak. Baru saja, ketika dia memiliki firasat bahwa pangeran akan bergerak, dia benar-benar siap untuk melompat turun. Jika pangeran tidak menghentikannya tepat waktu, dia akan benar-benar mati. Jika pangeran menghentikan dirinya dan raja tidak muncul, dia akan mati. Saya harus mengatakan bahwa kehidupan manusia benar-benar terlalu rapuh. Terkadang kematian benar-benar dalam jangkauan. Sebelum bertemu Li Dong, dia tidak ingin mati. Saat itu, kaki ayahnya lumpuh, keluarga berutang, dan dia dipaksa oleh orang kaya. Tapi dia masih merasa bahwa hidup pasti akan menjadi lebih baik. Setelah bertemu Li Dong, dia tidak ingin mati lagi, karena dia memiliki kehidupan yang bahagia. Orang kaya takut mati, dan orang bahagia juga sama. Benar-benar minta maaf. Petik 2. Raja dengan tulus meminta maaf kepada Lin Yurou. Bab 2577. Itu karena aku tidak ketat dalam disiplin. Dia telah kehilangan sikap yang seharusnya dimiliki orang kuat. Petik 2. Aku menerima permintaan maafmu, tidak semua orang bisa sepertimu. Petik 2. Lin Yurou tersenyum. Dia langsung memberi hormat pada raja ketika dia mengatakan ini. Jika dia ingin melakukan sesuatu di masa depan, dia mungkin akan merasa malu sendiri. Jangan khawatir, aku akan melindungimu demi Li Dong sebelum dia datang. Petik 2. Raja sangat gentleman meyakinkan. Di masa depan, hal-hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Petik 2. Terima kasih. Lin Yurou berkata dengan tulus. Saya harus mengatakan bahwa bahkan dari posisi bermusuhan, penampilan dan penanganan pemimpin Skynet sangat meyakinkan. Lakukan apa yang Anda katakan. Dan dia tidak melakukan sesuatu yang kredibel. Raja tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya pikir Nona Lin juga harus senang membantu saya. Sekarang, saatnya untuk meneleponnya. Petik 2. Untuk Li Dong. Lin Yurou bertanya. Ya. Petik 2. Raja mengangguk. Meskipun ada banyak pernyataan seperti ini, saya pikir orang-orangnya seharusnya sudah ada di sini, kan? Ya. Lin Yurou dengan shock bertanya karena terkejut. Namun, dia benar-benar tidak menemukan siapapun yang mengikutinya. Ini adalah jebakan di tempat pertama. Petik 2. Raja menjelaskan sambil tersenyum. Kamu adalah umpan yang aku gunakan untuk merayu Li Dong. Jika orang-orangnya benar-benar mengabaikannya, maka aku akan meremehkannya. Petik 2. Setelah kami meninggalkan vilamu, orang-orangnya mengikuti, tepat di belakang. Petik 2. Dan aku juga tahu bahwa orang yang mengikuti itu dulunya adalah bawahanku. Apa yang dia katakan secara alami adalah pelatih hewan. Bab 2578.
Apakah kamu pernah menjadi bawahan? Lin Yurou sedikit terkejut, tetapi betapa pintarnya dia, dan ketika dia memikirkannya, dia langsung memikirkan pelatih hewan itu. Tidak sulit menebaknya. Di sisi Lidong, Chen Xiaodao adalah satu-satunya prajurit yang kuat. Selain itu, hanya ada pelatih hewan, dan dia adalah orang barat. Lidong tidak pernah memberitahu Lin Yurou tentang asal-usul pelatih hewan, tetapi sekarang tampaknya pihak lain itu sebenarnya dari Skynet. Terkejut, kan? Raja tersenyum, tidak marah, tetapi mengagumi. Meskipun aku tahu pria itu tidak akan bersumpah setia kepadaku sejak awal, aku tidak menyangka akan ada orang di dunia ini yang benar-benar akan membuatnya rela menyerahkan nyawanya. Petik 2. Dari sudut pandang ini, pesona pribadi Dewa Perang Timur seharusnya sangat kuat. Kamu akan mati untuknya, untuk menjaga kesucianmu, dan untuk menjaga reputasinya. Petik 2. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Lidong kepadanya untuk melindungimu, pelatih hewan itu tidak ragu mengambil risiko untuk mengikutinya. Petik 2. Namun, tidak ada gunanya bahkan jika dia datang, karena dia bukan lawanku. Petik 2. Dia tampak sombong, seolah-olah ada pelatih hewan di matanya, seperti semut. Faktanya, itu benar. Di dunia sekarang ini, hanya ada dua orang yang benar-benar dapat menempatkannya di matanya. Salah satunya adalah mantan Dewa Perang Timur, tetapi lawannya sudah tua, dan dia tidak memiliki banyak keinginan untuk bertarung. Yang lainnya adalah Dewa Perang Timur saat ini, yaitu Lidong. Untuk membuat Lidong melawannya, dia tidak segan-segan menculik Lin Yurou dengan cara yang tidak pandang bulu. Dapat dilihat bahwa untuk mencapai tujuannya sendiri, dia adalah orang yang tidak bermoral. Apakah kamu benar-benar ingin melawannya seperti itu? Kamu tidak takut menyiapkan penyergapan di sini sebelumnya, hanya menunggu kamu untuk melompat. Lin Yurou mau tidak mau bertanya. Jadi apa? Aku tidak peduli. Petik 2. Raja tersenyum. Lin Yurou terdiam. Saya tidak peduli. Sungguh kalimat yang mendominasi. Nada suaranya begitu sederhana, tetapi setelah mendengarkannya, itu membuat orang merasa bersemangat. Benar saja, setelah badut yang berdiri di dekatnya mendengar ini, matanya memancarkan semangat. Bab 2579. Apakah kamu tidak takut kehilangan? Lin Yurou bertanya. Dari sudut pandangnya, dia tentu berharap yang menang adalah suaminya. Namun, tampilan percaya diri raja ini membuatnya ingin tahu dari mana kepercayaan pihak lain itu berasal. Aku tidak pernah memikirkan ini. Petik 2. Raja menggelengkan kepalanya. Dan, seperti yang kamu katakan, bahkan jika ada banyak master Cina berkumpul di sini, aku tidak menaruh mereka di mataku. Dari awal sampai akhir, aku hanya punya satu lawan, dan itu adalah Dewa Perang Timur. Saya telah menantikan pertempuran ini dengannya untuk waktu yang lama, dan meskipun dia kuat, saya telah terkenal lebih lama darinya, dan saya telah berhubungan dengan seni bela diri lebih lama dari dia. Petik 2. Apakah ini kepercayaan dirimu? Apakah kamu pikir kamu akan menang? Lin Yurou bertanya. Ya. Petik 2. King tersenyum dan mengangguk, menatap Lin Yurou. Aku tahu kamu akan kecewa dengan mengatakan itu, tetapi tidak mungkin, ini yang aku katakan dalam hatiku. Petik 2. Apakah itu berarti kamu harus bertarung sampai mati? Tidak bisakah kamu menyelesaikan keluhan? Lin Yurou ragu-ragu, masih mau bertanya. Meskipun dia memiliki keyakinan mutlak pada Lidong, karena Lidong adalah Dewa Perang Timur. Tapi pemimpin Skynet di depannya, dia bukan orang biasa. Orang-orang di seluruh dunia tahu bahwa jika Dewa Perang Timur adalah eksistensi yang tak terkalahkan di seluruh Asia, maka pemimpin Skynet ini tak terkalahkan di dunia barat. Hanya satu sama lain yang memenuhi syarat untuk mengalahkan mereka. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Petik 2. Raja tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya membuat Skynet dan melakukan banyak hal yang membuat Anda orang China sangat marah. Ini adalah posisi yang berbeda. Petik 2. Selain itu,
Saya juga ingin pertempuran yang sengit, saya harap dia bisa membawanya ke saya. Itu sangat disayangkan. Petik 2. Lin Yurou berkata dengan penyesalan. Aku masih berpikir, jika kamu bisa, alangkah baiknya jika kamu bisa menjadi teman. Petik 2. Bab 2580. Tidak, aku tidak mau menjadi temannya. Petik 2. Raja menggelengkan kepalanya. Mengapa? Karena aku sudah terbiasa sendirian. Petik 2. Lin Yurou membuka mulutnya, dia tidak tahu bagaimana menjawab ini. Namun jika dipikir baik-baik, sebenarnya kamu tidak membutuhkan teman lagi untuk keberadaan level mereka. Oke, kita sudah cukup bicara, sekarang kamu bisa memanggilnya. King mengeluarkan ponsel dari sakunya dan melemparkannya ke Lin Yurou. Saya pikir Anda harus ingat nomor telepon suami Anda. Ingat. Petik 2. Lin Yurou mengangguk, sangat bersemangat di dalam hatinya. Saat dibajak, ponselnya dihancurkan oleh pangeran dengan pukulan. Sepanjang jalan, mereka telah memutuskan segala sesuatu yang dapat berkomunikasi dengan dunia luar, dan sekarang Lin Yurou akhirnya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Li Dong. Lin Yurou mengambil ponselnya dan memutar nomor Li Dong, menunggu untuk dihubungkan di sana. 1 detik, 2 detik. Hanya dalam 2 detik, panggilan itu tersambung, dan kemudian suara Li Dong terdengar di sana. Saya Li Dong, siapa? Suamiku, ini aku, kata Lin Yurou. Meskipun dia telah menjadi sangat kuat, tetapi pada saat ini, dia masih tidak bisa menahan perasaan sedikit asam di hidungnya, dan beberapa ingin menangis. Istri, bagaimana kabarmu sekarang? Apakah kamu terluka? Di sana, suara Li Dong tampak terkejut dan bersemangat. Aku baik-baik saja, mereka tidak menyakitiku. Petik 2. Lin Yurou berkata dengan cepat. Saya mengikuti mereka ke kota kecil di kaki Yunfeng. Petik 2. Aku tahu. Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.